Ya, jadi kalau kembali lagi kepada kita sebagai tenaga kefarmasian, lalu peranan kita seperti apa nih? Kalau nanti misalnya teman-teman jaga di apotik atau mungkin di rumah sakit, ada pasien yang datang kemudian menceritakan bahwa anaknya kok merah-merah nih di area perianal atau pantatnya gitu ya. Minta produk yang tepat, tentunya setelah teman-teman tadi mendengarkan paparannya, teman-teman sudah tahu nih mau memberikan rekomendasi seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian si pasien itu mendapatkan misalnya contoh resep dari dokter ya, lalu bagaimana teman-teman memberikan edukasi? Kadang-kadang kalau kita bicara obat itu kan pasien ini mempunyai banyak sekali pertanyaan ya. Ini berapa lama sih obatnya bisa sembuh? Atau ini bagaimana cara mengoleskannya? Atau bagaimana apakah setelah dioleskan ini anaknya masih pakai diapers, masih boleh atau enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah sebenarnya titik letak peranan kita sebagai tenaga kefarmasian. Edukasi yang tepat akan membuat eh, ibu atau orang tua dari pasien dapat menggunakan obat dengan tepat. Menggunakan obat dengan tepat akan menyebabkan hasil pengobatannya menjadi lebih optimal. Ya, jadi saya kasih studi kasus nih, misalnya nih ada pasien ya, Nyonya Dian dapat resep dari dokter diberikan diapoker gitu ya untuk bayinya yang berusia 8 bulan karena ketika diperiksa ternyata dokternya melihat adanya keluhan dermatitis gitu ya merah di area sekitar pantat. Kemudian setelah dikasih salep tetap aja nyonyanya ibunya nih khawatir gitu ya karena ternyata anaknya ini kan rewel sekali gitu ya, susah tidur, rewel, sehingga juga akibatnya dampaknya ke orang tuanya juga kalau anaknya rewel ya. Sehingga penyediaannya bertanya, kalau diberikan salep ini atau dalam kasus ini diberikan ilustrasi kasus ini diberikan diapoker, kira-kira berapa lama nih bayinya bisa ada perbaikan terhadap popoknya. Terus ke pertanyaan lagi, karena ini masih karena anak-anak ya, populasi khusus, tentunya pertimbangan keamanan ini menjadi perhatian bagi seorang ibu. Aman nggak nih? Apakah masih boleh menggunakan diapersnya? Atau mungkin ketika dioleskan harus terbuka gitu ya? Atau mungkin dikipasin gitu. Kadang-kadang kalau orang tuanya anaknya rewel, supaya nggak rewel gitu dikipasin. Nah, sampai di sini, ini teman-teman ini punya peranan yang penting nih ketika si Nyonya Dian ini khawatir. Bagaimana nih pemberian edukasi, informasi dari kita sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk menyampaikan informasi dengan tepat. Nah, tentunya pertama kali ketika kita ingin menjelaskan kepada pasien, kita harus menceritakan kepada pasien mekanisme kerjanya seperti apa. Karena mungkin nggak perlu dijelaskan secara detail ya, karena kadang-kadang mekanisme kerja yang terlalu berbelit, satu menyulitkan juga tenaga kefarmasi untuk menjelaskannya, kedua pasiennya juga tidak mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dijelaskan dengan singkat, jelas, nah dengan kita menjelaskan mekanisme kerja, pasien tahu, oh cara kerjanya begini. Kalau cara kerjanya dia tahu, maka dia akan patuh menggunakan obatnya. Dia tahu, oh caranya begini ya. Efeknya akan timbul setelah sekian lama pemberiannya. Nah, ini perlu diinformasikan. Jadi kalau mekanisme kerja dari kombinasi dexpantenol dengan PEI atau kita kenal dengan diapoker, itu kita gambarkan ya, misalnya bayi yang mengalami BAB atau buang air besar, kemudian tinjanya atau E-nya terkena di area popok dan kulit, tentunya akan membuat beberapa enzim yang masuk ke dalam tinja tadi seperti disampaikan bahwa pada bayi masih aja ada beberapa protease enzim yang masuk ke dalam yang masih terbawa di feses gitu ya akhirnya penetrasi ke dalam kulit gitu ya. Nah, kalau pada bayi-bayi yang diberikan treatment diapoker, maka di bagian atasnya kan akan diolesin nih teman-teman nih, diolesin diapoker ya. Ketika dioleskan nanti ada kontak nya maka tentunya penetrasinya akan berkurang. Kenapa? Karena ada bariernya gitu ya, ada pelindungnya. Jadi tidak langsung seperti ini masuk. Tetapi ketika sudah misalnya sudah dalam kontak sudah terjadi ruam, maka ketika kita dioleskan diapoker pun diapoker ini mampu menginhibisi
atau menghambat ya adanya protease enzim di dalam yang sudah terlanjur masuk ke dalam kulit gitu ya. Nah, setelah itu kemudian setelah dilindungi tidak hanya dia karena dia mengandung dua sediaan, satunya lagi adalah rispantenol, tentunya dia tidak hanya memperbaiki tetapi juga sekaligus sebagai proteksi. Jadi ini yang perlu kita jelaskan kepada ibu ya bahwa sediaan ini tidak hanya mengobati tapi juga bisa mencegah atau melindungi supaya tidak terjadinya apa namanya ruam ya. Nah, informasi edukasi yang diberikan tentunya teman-teman bisa lihat di leaflet. Cara paling praktis untuk mengedukasi adalah membaca informasi yang tercantum pada leaflet. Ya, kalau misalnya sekarang anak-anak zaman milenial kan caranya di Google, hati-hati juga. Karena kalau lihat di Google, pada saat kita mendapatkan informasi dari source yang tidak tepat, yang tidak dapat tervalidasi, tentunya ini bahkan menjadi informasi yang tidak tepat. Jadi kita lihat aja di leafletnya. Nah, pasti ada ya apa kandungannya. Jadi kita jelaskan kandungannya mengandung protease enzim inhibitor yang dia bekerjanya dan menghambat adanya enzim protease yang terbawa pada tinja bayi yang dapat menimbulkan terjadinya iritasi dan juga dia mengandung despantenol yang mampu merawat dan melindungi kulit bayi. Nah, ini dijelaskan. Nah, biasanya ini dokter sudah mulai memberikan pada kondisi ruam popok yang sedang ataupun berat. Tapi tadi sebagai pelindungan juga bisa dilakukan. Cara pakainya gimana? Dioleskan pada kulit yang mengalami ruam popok setiap pergantian diaper. Jadi penggantian diaper itu juga tidak selalu sehari dua kali, tergantung juga dari aktivitas anaknya BAB dan pipis gitu ya. Biasanya kita sebagai orang tua suka nengok nih, wih anaknya udah berapa banyak nih pipisnya kan kelihatan ya berat dan mungkin sebaiknya berkala gantinya. Nah, tadi informasi edukasi yang perlu diberikan lagi supaya orang tuanya bisa patuh, mengoleskan, tidak ada rasa khawatir, juga perlu diceritakan atau disampaikan bahwa produk ini tentunya akan aman digunakan untuk mengatasi ruam popok karena dia tidak mengandung antiseptik, antifungal maupun kortikosteroid. Jadi ketika sudah diberikan pada kondisi pada pasien dengan ruam popok yang ringan, maka bisa aman gitu ya diberikan. Nah, informasi edukasi lain yang diberikan, misalnya kita harus menyampaikan juga bahwa obat-obatan ini kan sifatnya membantu ya, tetapi tetap yang namanya kebersihan harus dilakukan dengan apa namanya kebersihan harus dilakukan dengan periodik gitu ya, sering mengganti popok gitu ya. Kemudian pastikan memilih diapersnya atau popoknya itu yang bisa ada sirkulasi gitu ya. Jadi jangan yang tutup rapat, jangan yang terlalu ketat. Mungkin pada beberapa ibu yang popoknya itu stoknya banyak gitu. Kadang-kadang kan belinya cukup banyak ya supaya murah gitu harganya. Tetapi anaknya ternyata tumbuhnya cepat gitu ya, sehingga terlalu ketat ya ganti gitu ya. Jadi cari popok yang memiliki paparan udara atau memiliki sirkulasi yang baik. Dan ketika nanti anaknya sudah ganti popok, harus dibersihkan, sebaiknya dibersihkan dengan air yang hangat, tidak perlu digosok gitu ya pantatnya, ditepuk-tepuk perlahan, karena gosokan atau gesekan itu juga menimbulkan cedera. Dan pada malam hari, di mana kadang-kadang malam hari ini kan terlewat orang tuanya tidur gitu ya, dan anak-anaknya juga aktivitas mungkin buang air kecilnya atau buang air besar juga masih terjadi. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian ketika mau tidur gitu ya. Lakukan perawatan dulu sebelum tidur ya. Oleskan krim dan salep dan kemudian yang paling penting, nah ini tentunya areanya ada di dokter ya, bukan di area kita. Apakah ada penyebab-penyebab lain seperti misalnya adanya jamur dan lain-lain sehingga membutuhkan intervensi pengobatan lainnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua pasien ya. Karena orang tua ini khawatir pada anaknya, kadang-kadang suka ditanya berapa lama sih makainya bisa sembuh gitu ya. Nah, berapa lama tergantung ya faktor dari tadi kepatuhan dalam mengoleskan, cara penggunaannya, tingkat keparahannya. Tetapi berdasarkan studi ini bisa dapat diamati bahwa kasus-kasus yang parah pun ketika diaplikasikan dengan patuh, dengan benar, maka 3 minggu bisa mengalami penyembuhan ya. Jadi kembali lagi proses penyembuhan itu tergantung dari banyak faktor, antara lain tadi aplikasinya, cara penggunaannya, tetapi perlu waktu ya. Kemudian bisa terserap enggak?
Nah, tadi pertanyaannya bisa tercapai tidak, kita kembali lagi ke bahan bakunya. Karena bahan bakunya alami dari kentang, bersifat hipoalergenik, kemudian juga tidak beracun. Nah, ini tentunya akan aman dan terserap 100% ke dalam kulit ya. Dan ini juga sudah ada studinya yang menunjukkan bahwa ini aman ya, dilakukan di Inggris gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah boleh nih kalau saya pakai diapocare tapi juga masih menggunakan popok? Nah, jawabannya kalau ibunya bertanya begitu, karena kan beberapa ibu juga sudah nyaman ya dengan menggunakan popok, ya kita jawab bahwa penggunaan diapocare dalam hal ini dalam kombinasi dengan popok bisa aja gitu ya. Bisa diberikan dengan krim ringan sehingga kulit masih bisa bernafas, tidak menempel ketika ada BAB di popok. Jadi masih bisa menggunakan gitu ya. Nah, ketika sampai satu titik misalnya pasien ini tidak juga membaik atau misalnya tampak kemerahannya semakin luas, lukanya bernanah, disertai adanya demam, anaknya semakin rewel karena ini pertanda adanya nyeri, maka sebaiknya kita memberikan informasi kepada keluarga pasien atau kedua orang tua pasien untuk kembali menengok atau kembali ke dokter ya supaya nanti segera dilakukan tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pemberian obat ini tentunya harus juga dilakukan pemantauan atau monitoring kapan harus kembali rujuk ke dokter.